Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui tempat yang mulia ini, mari di hari yang mulia kita bersama-sama menekadkan diri kita, mengiktikadkan di dalam hati kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi kekuatan umat Islam, menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam, karena pada hakikatnya yang dipandang mulia oleh Allah bukan apa-apa, tetapi yang paling mulia di antara kita semua adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita masing-masing. Terlebih bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, ai al-jannah. Kemenangan yang dimaksud adalah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika masuk bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna ramadhana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, beliau tidak menginginkan atau tidak meminta kepada Allah tentang kekayaan. Beliau tidak meminta jabatan karena beliau tidak membutuhkan hal tersebut. Tetapi Nabi Muhammad kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, dan ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ketika kemudian kita lihat lagi makna daripada doa Nabi Muhammad SAW tersebut, ada kalimat Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Mal makna al-barakah? Al-barakah hiya, apa yang dinamakan dengan al-barakah? Berkah. Al-barakah hiya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, al-ma'na al-barakah. Barakah di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah berkailah kami. Berkah dikutip maknanya adalah bertambahnya kebaikan yang dilakukan oleh manusia, bertambah khusyuknya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat, itu bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Ketika semakin hari kita semakin enak ketika berdoa, kita semakin merasakan manisnya beribadah, maka yakinlah bahwa itu adalah pertolongan Allah dan keberkahan yang Allah berikan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika kemudian kita masih dalam melaksanakan sholat-sholat kita, dalam sholat kita masih ada keterpaksaan, atau bahkan dalam sholat-sholat kita, mohon maaf, sholatnya masih hanya sekedar seremonial saja, hanya menggugurkan kewajiban saja, maka mari kita cari keberkahan itu. Kita mantapkan lagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ladzatul ibadah, enaknya dalam sholat, enaknya, nikmatnya dalam beribadah. Ini yang kemudian dinamakan adalah barakah. Di dalam bulan Rajab juga, tadi di dalam pembukaan, dalam muqaddimah khatib menyampaikan bahwa di dalam bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang kemudian peristiwa ini masyhur kita kenal dengan peristiwa Isra wa Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tantangan bagi umat Islam. Tantangan untuk apa? Tantangan apakah dia mau mengimani atau tidak atas peristiwa Isra atau Mi'raj tersebut. Mengapa? Karena ini bagian daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam pengertian takwa, iman, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada satu hal yang gaib. Wa yuqimunas salata, dan mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Peristiwa Isra Mi'raj ini bagian dari peristiwa yang gaib yang kemudian wajib kita imani. Bahkan dalam Isra Mi'raj, oleh-oleh terbesar yang Allah berikan, Allah titipkan kepada Nabi Muhammad,
Allah utuskan kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam, yaitu apa? Yaitu mewajibkan umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini oleh-oleh terbesar yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam. Ternyata ketika Allah memberikan oleh-oleh ini, ternyata sholat ini merupakan pangkal dari segalanya. Ketika di dalam sholat kita lancar di dunia ini, nanti dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, sholat kita dihitung sempurna, maka amalan yang lain dianggap sempurna. Sebaliknya ketika dalam sholat kita masih ada yang kurang sempurna, masih ada yang bolong, masih ada yang kurang khusyuk, maka kemudian Allah akan menghisab amalan-amalan yang lainnya. Ini penting karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kewajiban salat, setidaknya ketika dalam melaksanakan salat kita tidak terfokus tentang kuantitas daripada salat, tetapi mulai hari ini kita tanamkan kepada diri pribadi kita masing-masing, kita juga fokuskan kepada kualitas daripada pribadi sholat kita masing-masing. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti zamanun, akan datang satu masa, akan datang satu zaman, 'alan nasi, pada manusia, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang masa pada manusia, yusalluna wa la yusallun, mereka sholat tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Mereka sholat tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menyempurnakan baik secara fikih ataupun aspek lainnya dalam melaksanakan sholat. Dimulai dari mana dalam menyempurnakan sholat? Dimulai daripada syarat-syarat yang diwajibkan sebelum melaksanakan sholat. Salah satunya adalah wudhu. Ketika wudhu kita sudah baik, sholatnya baik, wudhunya sempurna, sholatnya sempurna, maka bukan tidak mungkin kita berpeluang besar untuk sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kemudian wudhu kita masih belum sempurna, wudhu kita masih tergesa-gesa, masih banyak anggota wudhu yang belum terjamah secara sempurna, tidak merata, maka pertanyaannya, bagaimana mungkin kita memiliki peluang untuk sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu maka khusyuk itu tidak hanya ketika sholat. Wudhu adalah bagian daripada ibadah, maka wudhu juga membutuhkan kekhusyukan. Kalau wudhunya khusyuk, maka peluang untuk wudhunya sempurna lebih besar. Kalau wudhunya sempurna, maka peluang untuk sholatnya diterima lebih besar. Ini pesan untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Mari kita mulai kawal ibadah-ibadah kita. Mari kita mulai perhatikan hal-hal yang mungkin dulu tidak kita perhatikan.
Wudhu hanya sekedarnya saja, tetapi ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, wudhunya masih belum sempurna atau bahkan tidak sah. Maka bagaimana mungkin kita mempunyai peluang untuk sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya jamaah sekalian, ini merupakan ladang dakwah kita semuanya untuk mengingatkan diri pribadi kita, untuk mengingatkan keluarga kita, untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar kita lebih meningkatkan kembali kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memudahkan untuk menggapai hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi syarafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkari wal bagh was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.